Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perilaku organisasi, di mana materi yang kami bahas pada kali ini yaitu tentang komunikasi dalam sebuah organisasi. Baiklah, langsung saja. Materi yang kami bahas itu tentang komunikasi. Secara etimologis, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disebut dengan kam. Sebuah kata depan yang artinya dengan. Selanjutnya kata yang kedua yaitu kata unit, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut digabung ataupun membentuk sebuah kata benda yang disebut komunio. Jadi secara umumnya komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak, baik individu ataupun kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Riki Wahyudi. Dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model komunikasi. Yang pertama itu ada proses komunikasi. Jadi ini adalah menurut pandangan di antara para pakar pada umumnya kurang lebih sama. Pembeda yang sering terjadi dalam cara menggambarkan prosesnya, itu proses komunikasi dapat disampaikan melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada sender, orang yang menyampaikan pesan, dan yang kedua adalah encoding. Encoding ini adalah menerjemahkan pemikiran tentang apa yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, ada misalnya informasi yang ingin disampaikan sender kepada receiver. Dan yang keempat, ada channel atau medium, saluran yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan dan membuat masuk akal suatu pesan yang diterima oleh receiver. Dan yang keenam, itu ada receiver yang menciptakan arti dari pesan yang diterimanya. Yang selanjutnya itu ada noise, sesuatu yang mengganggu terhadap penyampaian dan pemahaman terhadap pesan. Sini saya ingin menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, berinteraksi secara tatap muka, baik secara verbal maupun non-verbal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal adalah adanya keterbukaan, yaitu adanya saling keterbukaan, dapat menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima dari orang lain. Setelah itu yang kedua adanya empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi ketika suatu komunikasi tersebut berjalan, maka kita dapat merasakan apa yang dia keluarkan, apa yang dia ceritakan dan kita rasakan. Setelah itu yang ketiga adalah dukungan, yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung informasi agar berlangsung secara efektif. Setelah itu yang keempat, rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan positif, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dalam suatu komunikasi terdapat suatu perasaan positif dan tidak untuk melakukan suatu komunikasi secara efektif. Yang kelima, yang terakhir adalah kesetaraan atau kesamaan, yaitu pengakuan kedua belah pihak atau lebih untuk menghargai suatu pendapat orang lain, agar suatu pendapat tersebut berjalan secara lancar. Terima kasih. Komunikasi organisasi. Komunikasi sebagaimana kita ketahui merupakan suatu kebutuhan kita dalam berinteraksi sesama manusia dalam lingkungan kita. Dan organisasi merupakan tempat wadah berkumpulnya orang-orang untuk mencapai tujuan bersama dalam satu organisasi. Sehingga komunikasi organisasi merupakan suatu yang sangat dibutuhkan. Karena dengan berkomunikasi tersebut akan tercapainya tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Dari atasan memberikan penjelasan cara kerja seperti ini misalnya. Kemudian misalnya ada masukan dari bawahan, dari para karyawan, anggota, masukan bahwa ini ada ide-ide yang terbaru untuk organisasi supaya tercapai apa yang diharapkan oleh organisasi. Sehingga komunikasi organisasi itu butuh dilakukan, terutama komunikasi pada pendekatan pola pikir, cara berpikir, cara pandang dari anggota tersendiri. Sehingga secara pribadi itu sangat dibutuhkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang komunikasi organisasi. Secara garis besar, pusat perhatian komunikasi organisasi terdiri atas 3 poin, yaitu struktur organisasi, konteks organisasi, dan proses organisasi. Dalam tingkat makro, cakupan komunikasi organisasi adalah analisis teoritis dan aplikasi komunikasi dalam konteks organisasi. Studi-studi komunikasi organisasi umumnya merumuskan secara khas cakupan komunikasi dalam organisasi, antara lain 1. Bagaimana komunikasi dioperasikan dalam organisasi. 2. Bagaimana individu dapat berkomunikasi secara efektif. 3.
Bagaimana komunikasi yang diperankan oleh para manajer dalam organisasi? 4. Bagaimana menjadi manajer yang efektif melalui komunikasi? Dan kelima, pelajari topik-topik khusus manajemen komunikasi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurlita Aulia. Di sini saya Nurlita Aulia ingin menjelaskan tentang tujuan komunikasi organisasi, di mana tujuan ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama, menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat, di mana dalam suatu organisasi baik pemimpin maupun anggota organisasi diberikan kesempatan untuk meluangkan pendapat, pemikiran, pandangan mereka terhadap tugas dan fungsi yang mereka lakukan. Yang kedua, memberi informasi, memberi peluang kepada seluruh aparatur organisasi untuk membagi informasi dan memberikan makna yang berhubungan terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga, menyatakan perasaan dan emosi, memberi peluang bagi para pemimpin dan anggota organisasi untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Dan yang keempat, tindakan koordinasi. Dan yang terakhir, bertujuan mengordinasi sebagian atau seluruh tindakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi yang telah dibagi habis kepada dalam bagian atau bagian organisasi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi komunikasi organisasi. Di sini yang fungsi umum ini terdapat 4 fungsi kembali. Ada fungsi to tell, to sell, to learn, to decide. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi umum yang to tell. Komunikasi ini berfungsi untuk menceritakan informasi terkini mengenai keseluruhan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya seperti job description. Kedua yaitu to sell. Komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan atau ide, pendapat atau fakta. Contohnya seperti public relation, pameran, expo, dan lain-lain. Yang ketiga ada to learn. Komunikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain, belajar tentang apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dikerjakan oleh orang lain, tentang apa yang dijual. Yang keempat ada to decide. Komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan, siapa yang menjadi atasan, bawahan, besaran kekuasaan dan kewenangan, menentukan bagaimana menangani sejumlah orang, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, mengalokasikan manusia, mesin, metode, dan teknik dalam organisasi. Pembahasan tentang metode komunikasi organisasi akan dijelaskan oleh teman saya Nur Anissa Ahla. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode apa saja yang digunakan dalam komunikasi organisasi. Dalam komunikasi organisasi ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu komunikasi secara tertulis, dan yang kedua adalah komunikasi secara lisan. Ketiga adalah komunikasi nonverbal, dan keempat adalah komunikasi melalui media elektrik. Komunikasi tertulis biasa dilakukan melalui surat, memo, laporan, manual, dan formulir. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan cara berkomunikasi tatap muka yang biasa dilakukan oleh sebuah organisasi. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan cara berkomunikasi dalam bentuk simbol-simbol nonverbal. Dan yang terakhir adalah komunikasi melalui media elektrik. Komunikasi melalui media elektrik merupakan pertukaran informasi dengan bantuan media elektronik yang bertujuan untuk mengalihkan pesan tertulis secara tepat, hemat, dan murah melalui jaringan komputer. Dan komunikasi melalui media elektrik merupakan cara berkomunikasi dalam sebuah organisasi yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya pembahasan terakhir. Di sini saya membahas tentang hambatan komunikasi organisasi. Melalui prosesnya, komunikasi organisasi dilakukan melalui struktur organisasi. Struktur tersebut sering terjadinya distoris komunikasi. Penyebabnya yaitu semakin tingginya struktur organisasi, maka semakin besar pula peluang untuk terjadinya distorisasi komunikasi. Hal tersebut merupakan gangguan komunikasi yang dipengaruhi dari dalam maupun luar individu atau lingkungan, yang mana merusalirkan isi pesan yang dikirimkan atau yang diterima. Hambatan komunikasi organisasi juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah hambatan dari individu, yang kedua hambatan kultural atau budaya, ketiga adalah hambatan fisik, dan yang terakhir adalah hambatan lingkungan. Sekian penjabaran dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.